Siro udah mundur udah tuh. pamit ya. Bahkan katanya, ini kan katanya nih, katanya dia akan ke Malut, katanya. Ya, dan akan lawan Malut main. Nah, ini kan seru nih. Tapi ini A1 ya mau ke Malut ya? A2 nih. Federasi juga harus mulai memanggil klub-klub untuk bisa tampil lebih bagus lagi di Asia. Karena level timnas kita nih rankingnya udah mulai naik nih. Iya, liganya belum. Tapi liganya justru disalip Kamboja. Ini kan jadi gimana ya? Malu ya. Kalau mereka tuan rumahnya kita main di Timur Tengah. Kan semuanya tim-tim Timur Tengah nih. Ya, hampir pasti lah ya. Hampir pasti. Repot loh. Benar. Iya, lawan tim-tim Timur Tengah berat juga itu. Iya. Berat, Pak. Tapi ya jujur paling berat lawan Qatar kalau gue boleh jujur. Tuh. Karena faktor beratnya? Itulah. Gue gak enak. Tapi kan waktu itu kayak setengah hati gitu lo harus klarifikasi belum sih setengah hati? Itu nanti akan terjawab pada waktunya nanti. Gimana cara jawabnya? Harus yang bersangkutan. Tapi lo emang belum sempat klarifikasi ya? Pada saat Kayaknya ada waktunya nanti akan diklarifikasi. Sabar. Serius ya? Iya. Kita udah mulai ya? Oh udah, oke. Kita sudah bersama dengan duo komentator, dua pandit nasional papan atas spektakuler bombastis Mutahir, woi. Abdul Haris dan juga Haris Pardede. Halo, Alhamdulillah. Iya. Oke, ini luar biasa nih ketemu. Jarang-jarang bisa begini. Karena ini alasan gue dipanggil Harpa. Oh. Ini alasan, karena dulu kita satu desk. Iya. Jadi setiap ditanya, naskahnya mana Riz? Kita dua-duanya nengok. Oh. Akhirnya untuk membedakan, dia kan Abdul Haris Ais, kalau gua Haris Pardede Harpa. Akhirnya udah panggil Harpa aja, udah akhirnya jadi Harpa. Nah itu alasannya gara-gara ini orangnya nih. Iya. Tapi kita juga masuk kerjanya juga beda seminggu 2 minggu ya. Bareng. Oh iya? Iya, hampir pokoknya mirip-mirip lah. Satu letting lah ya? Satu letting gitu. Cuman dia lebih maju lah. Lebih maju apa? Apanya? Gue langsung. Oke, hari ini gua kasih spill dulu ya. Tale of the tape, order of play nih. Kita hari ini bakal bahas Persib menuju back to back juara karena cuma butuh 1 pertandingan lagi, 1 kali menang lagi. Terus apa sih yang bikin Persib gacor? Terus juga pemain-pemain muda, terus beberapa pemain juga ini kan kontraknya udah mau habis ya. Apakah diperpanjang atau kemarin Ciro juga udah pamit. Pokoknya kita bakal banyak bahas Persib. Terus kita juga bakal ngomongin soal jelang Indonesia versus China di kualifikasi Piala Dunia nanti ketika main di GBK. Tapi ternyata ada beberapa pemain timnas yang cedera. Kayaknya sih ada 4 pemain ya, kita akan lihat nanti. Terus juga kita bakal ngomongin hasil Liga Champions di semifinal. Waduh, apakah mengejutkan atau sesuai prediksi? Lanjut juga dari Europa League. Kira-kira final ideal tim mana aja? Oke, langsung kita bahas aja nih. Pertama soal Persib. Persib butuh 1 kemenangan lagi, laga yang akan dihadapi adalah lawan Malut United. Waduh, ini timnya abang ya? Bang Wes ya? Abang itu. Bang Wes ya? Oke, butuh 1 kemenangan lagi. Sebenarnya butuh 2 poin sih ya, tapi kan nggak mungkin, nggak ada hasil 2 poin ya. Itu memang sesuai prediksi atau karena memang kemarin Persebaya ketahan, terus juga Dewa United sempat kalah juga? Jadi memang kalau gue pikir Persib ini memang tim yang paling konsisten lah musim ini. Paling stabil, dan mereka hanya butuh 2 poin nanti di Ternate ya lawan Malut United. Kalau mereka menang otomatis mereka pastikan poin. Poin mereka nggak mungkin terkejar oleh Dewa United ataupun Persebaya yang jadi rival terdekat. Dan kenapa mereka bisa tampil konsisten di musim ini? Kalau gue pikir memang Persib ini tidak banyak berubah musim ini. Mereka paling pemain-pemain barunya bisa dihitung ya. Gustavo Franca, Kocijan, selebihnya pemain-pemain lama. Sehingga konsistensi permainan dan mereka sudah ngeblend ya. Tidak terlalu banyak pemain-pemain yang harus cari chemistry lagi. Ini yang bikin Persib lebih stabil, lebih smooth jalannya menuju juara. Beda dengan tim-tim lain, Madura United misalnya. Yang bongkar pasang gitu ya. Betul, Madura United di musim lalu mereka sampai final ya di Championship Series. Lawan Persib di final, tapi musim ini mereka bongkar pasang. Pelatihnya ganti, kemudian juga total bisa dikatakan 90% skuadnya ganti. Hasilnya mereka babak belur. Tapi bukannya kalau tim yang sama itu aja dari musim kemarin, musim depannya malah nanti udah bisa kebaca sama tim lain? Enggak juga, karena ini kan kalau kita nilai di Liga Indonesia ini butuh chemistry juga, kompetisinya panjang dan juga jauh jaraknya juga kan. Kita ini
jauh jaraknya dari misalnya dari Aceh dari Sumatera ke Papua misalnya, itu jauh banget. Dan butuh stamina dan butuh kedalaman skuad juga. Kedalaman skuad Persib ini yang terbaik lah di Indonesia saat Persib ini. punya itu ya. Betul, Dan sehingga juga merata. saat ada satu pemain cedera, ada pemain lain, ini yang bikin Persib stabil lah. Iya, dan artinya nggak perlu adaptasi lagi karena tadi udah terbangun timnya chemistry-nya dari musim lalu, the winning team ya yang dimiliki oleh Persib, makanya bisa kemungkinan back to back lagi. Arpa? Ya, menarik mengulas keberhasilan Persib musim ini, walaupun memang belum firm mereka juara, tapi kalau kita sepakat hanya tinggal menunggu waktu. Tadi sebagian udah diulas sama rekan saya, Bung Ais, mereka punya kedalaman squad. Nah, gue terusin aja dari situ ya. Kenapa mereka punya kedalaman squad? Karena financial mereka bagus. Betul. Ini yang orang kadang-kadang suka lupa. Makanya kalau kita lihat juara dalam... kalau bisnismen beda ya? Beda. Dia spotlightnya ke finansial. Karena semua organisasi, apapun itu, pasti membutuhkan uang. Benar. Nggak mungkin nggak gitu. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Makanya kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub yang juara Liga 1 itu kan yang secara finansial kuat, Bali United dan juga Persib Bandung, ya tentu dengan platform yang berbeda. Ya, kalau kita lihat sedikit Bali United itu karena mereka punya bagaimana mereka punya manajemen keuangan, mengelola keuangan itu dengan instrumen-instrumen yang lain. Kalau Persib satu Jawa Barat itu 95% mungkin mendukung Persib dan itu bisa dimonetis dengan baik. That's why rekan saya tadi nggak sempat bilang tuh kalau kaos Persib itu kan banyak sponsornya ya, guys ya. Jadi itu menunjukkan bahwa exposure mereka tinggi dan dari situlah uang itu bisa memperdalam skuad mereka itu yang tadi dibilang jaraknya jauh, ada yang cedera, ada yang akumulasi, semua itu diatasi dengan baik. Oke, artinya Persib ini juga satu tim tradisional dengan basis supporter yang kuat, tapi dengan pengelolaan yang bagus, profesional dan juga keuangan yang sehat ya. Betul. Ini yang menjadi salah satu macam. Oke, kalau lihat dari performa di lapangan, ini kan juga Persib menjadi salah satu tim yang paling produktif dan paling sedikit kebobolan. Apa yang jadi kunci? Ya, kalau gue pikir memang mereka punya pemain-pemain yang kualitasnya bagus lah. Di belakang misalnya dia punya seperti Gustavo Franca, kipernya juga kiper Filipina ya, Kevin Mendoza. Kemudian juga di tengah mereka punya barisan gelandang-gelandang yang bagus. Dan juga jangan lupa Bojan Hodak ini pelatih yang cukup bagus dia. Dia sukses di Malaysia dengan berbagai trofinya. Kemudian juga dia sempat bawa timnas Malaysia U19 mengalahkan Indra Syafri mengalahkan Indonesia U19 eranya Indra Syafri. Dan dia tegas juga ya, galak ya. Tegas menuju sangar. Dan dia sangat kenal dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara karena lama di Malaysia. Sehingga dan bukan hanya jadi pelatih, sempat jadi CEO juga kan di satu klub Malaysia. Betul. Sehingga dia kenal betul karakter mainnya tim-tim dari Asia Tenggara. Sehingga saat dia datang ke Persib di pertengahan musim ya menggantikan Luis Mia saat itu, dia langsung bisa paham apa yang mesti dilakukan. Dan juga transisi permainan Persib ini bagus, termasuk bagus. Dia saat menyerang bagus, transisinya kembalinya juga bagus. Sehingga pertahanan mereka jadi otomatis relatif solid. Iya, jadi intinya semua Persib Bandung tahun ini, musim ini bisa juara. Karena semuanya checklist. Dari pelatih, dari keuangan, dan jangan lupa juga dari supporter. Kalau ini udah pasti nggak usah diragukan lah. Dan faktor ini membuat mereka juga kalau di kandang kan sulit dikalahkan. Betul. Gitu. Jadi ya mereka layak. Ini juga salah satu yang ini ya, dia musim ini selalu bisa main di kandang lah. Beda dengan beberapa musim lalu yang harus jadi musafir. Paling tinggal di GBLA atau di Jakarta Rupat, paling itu aja. Tapi mereka juga unik ya, materi pemain mereka merata seperti tadi dibilang. Kemudian produktivitasnya juga merata, bukan cuma striker doang, semua hampir bisa bikin gol. Itu makanya yang tadi ditanyakan kan ke Ais, ini gimana nih kalau pemainnya sama terus? Keuntungannya kan chemistry-nya terjalin. Walaupun mungkin lawan bisa membaca, tapi kalau semua orang bisa cetak gol kan susah juga jaga. Dan kalaupun pemainnya sama, taktik strategi kan bisa dirubah. Mungkin hari ini bermain si A yang lebih banyak dominan, kali ini dari sayap, dari itu nggak ada masalah. Karena sepak bola gue selalu percaya filosofinya sederhana. It's about networking. Kalau pemain individu kita bicara mungkin bulu tangkis, mungkin orang lebih individu. Kalau dia bagus selesai. Kalau tim enggak. Kadang-kadang pemain ini biasa-biasa aja, tapi kalau mereka kompak, mereka bisa jadi satu kekuatan tim yang luar biasa. Nah, termasuk salah satu kuncinya adalah soliditas di lini belakang ya. Sehingga mereka juga paling sedikit kebobolan. Tapi permasalahannya ternyata pemain-pemainnya juga sudah tidak muda lagi, termasuk salah satu pemain kunci, Nick Kuipers. Yang ini juga kontraknya udah mau habis ya. Nick Kuipers 32 tahun.
bisa dibilang sebenarnya unquote ya, dibilang tua banget juga belum ya. 32 tahun untuk ukuran di Indonesia kayaknya nggak tahu deh gimana kalau menurut gue sampai saat ini kalau pemain bola apalagi back 32 sih menurut gue masih prime lah. Iya kan? Virgil van Dijk masih 34. Iya makanya. 34 masih bisa gitu. Bisa apalagi posisinya kecuali back sayap ya. Mungkin agak susah. Biasanya 31-32 udah mentok. Jadi gue rasa nggak masalah. Dan yang kedua juga sedikit karena tadi lu nyinggung soal kontrak, karena banyak banget nih katanya pemain Persib yang kontraknya akan habis tahun ini. Ya, terutama yang senior ya. Ciro ya. Terus kemarin Ciro udah mundur udah pamit ya. Bahkan katanya, ini kan katanya nih, katanya dia akan ke Malut, katanya. Ya, dan akan lawan Malut main. Nah, ini kan seru nih kalau kita bicara dari aspek itu. Jadi, but it's okay, itu normal. Berarti kan peredaran pemain di Liga 1 ini menarik ya. Tinggal Persib, kalau kita bicara Persib lagi, karena ini namanya Persib, bisa nggak dia mengkeep sebanyak mungkin pemain ini supaya nggak kabur? Karena kalau berubah terlalu banyak juga, Hodak pusing juga musim depan. Tapi ini A1 ya mau ke Malut ya? A2 ini. Kalau A4 kertas. Iya. Tapi sebenarnya aneh juga sih, ini tim mau juara, tapi pemainnya udah pamit duluan menjelang beberapa pertandingan atau bahkan satu pertandingan pas mau juara gitu loh. Ini kan biasanya memang sudah fix nih. Nextnya mau kemana? Kalau belum fix, gua rasa nggak bakal langsung itu pamit pada saat itu juga. Pasti orang mau larut dulu dalam suasana pesta, suasana juara. Tapi sebenarnya itu satu indikasi ya. Ketika ini tim mau juara, lagi happy-happynya, ini kan ibaratnya kayak matahin semangat orang gitu, happy-happynya orang gitu. Tiba-tiba gua pamit ya. Besoknya mau juara loh. Berarti kan ada sesuatu bahwa mungkin ya kayak tadi sudah taken nama tim lain atau nextnya udah ketahuan mau kemana. Ya sebenarnya sih. Ya mungkin nggak apa-apa juga, artinya kan dia tetap datang tanpa muka, pulang tanpa punggung berarti kan. Dia minta izin dulu dan mungkin juga manajemen yang kita nggak tahu di sini di bawah di belakang layar, di bawah meja mereka sudah mempersiapkan pastilah nggak mungkin tim sebesar Persib. Jadi artinya mereka juga bisa langsung transisinya dengan positif juga. Jadi players come and go tapi Persib atau tim tetap di situ. Oke. Memang alasannya mungkin karena kontraknya habis di bulan ini ya. Iya, jadi karena kontraknya habis ya otomatis dia pamit gitu loh. Walaupun secara etik memang agak kurang enak gitu ya. Harusnya dia pamit di akhir musim lah. Tapi memang kontrak udah habis bagaimana dong? Kalau yang Haryono pamit itu pas udah mau udah selesai ya? Kan yang viral juga videonya itu kan. Ya yang Harpa terngiang-ngiang banget sama kata-katanya. Gue itu ngelihat dia pemain yang sebenarnya luar biasa. Gattuso-nya Indonesia. Masar, julukannya Masar gitu. Benar. Itu. Oke, tapi kata Mas Ais ya, tua nggak sih Nick Kuipers kalau misalnya 32 tahun atau Ciro misalnya 36 tahun, padahal istrinya bilang kita mau loh dinaturalisasi gitu ya. Dia pengen jadi pemain naturalisasi. Sebetulnya pesepak bola bukan masalah tua nggak tua. Tapi sebagaimana dia bermain, performanya yang dia perlihatkan di lapangan. Cristiano Ronaldo di usia yang sudah 41 ya. 40-an dia masih panggil tim nasional Portugal. Artinya memang kualitasnya masih layak untuk tampil di level internasional. Benar. Dulu Paulo Maldini juga di usia 30 lebih ya dia baru pensiun. Kemudian juga Franco Baresi. Banyak pemain-pemain. Atau kalau jauh-jauh Eloko 40 masih galak ya. Eloko masih gacor. Ini yang membuat sebetulnya bukan masalah umur gitu. Umur hanya angka lah, tapi bagaimana kualitas di lapangan. Dan kalau gue pikir Nick Kuipers ini kualitasnya bagus, walaupun usianya sudah 30 tahun ke atas, tapi ya ditunjukkan dengan kualitas kayak gitu ya nggak salah. Terus ada Igbo Nivo juga, ini pemain spesialis trofi nih, dia 3 kali juara di Persipura. Ini kemarin juara, ini mau Persib nih mau juara lagi. Jadi, mungkin dalam dia juga hidup, 39 tahun. Dalam hidup ada juga yang namanya keberuntungan kalau menurut gue ya. Walaupun tetap ada usaha juga atau ikhtiar, tapi kita lihat juga anti hipotesanya kan Harry Kane. Kalau kita sedikit lari, apa kurangnya Harry Kane? Tapi sampai detik ini belum ada gelar dia. Apa? Karena menurut gue juga ada beberapa mungkin faktor luck kali ya. Faktor luck yang diikuti juga mungkin keputusan. Kalau kita ingat sedikit kita lari ya ke Harry Kane, dia waktu itu kan 3 tahun lalu mau pindah ke City, ya kan dia tolak. Bukan ditolak sebenarnya karena Daniel Levy-nya berulah lah, pemiliknya agak aneh. Ya kan agak apes juga. Coba kalau dia di City 3 tahun kan nggak mungkin nggak dapat gelar lah. Dan ternyata dapat gelar. Nah, tapi Igbo Nevo honestly not one of the best defenders. Bukan the best lah, mungkin salah satu tapi bukan the best. Tapi dia mungkin milik klubnya pas. Dan dia bisa memberikan kontribusi akhirnya. Dia bisa. Karena sebetulnya di musim ini juga nggak terlalu banyak minute play-nya Igbo Nevo ya. David da Silva juga 34 tahun ya. Kita bisa inin ke Julian Alvarez kali ya. Julian Alvarez ya. Ya artinya dia
memilih klub yang tepat sehingga bisa dapat trofi segambreng lah semuanya dan lahir di negara yang tepat ya, dan lahir di juara negara Argentina gitu. Jadi ada faktor luck juga. Faktor luck ya yang mempengaruhi nasib dan juga prestasi seorang untuk mendapatkan trofi, piala atau enggak sepanjang karir. Walaupun pemain bagus, kalau misalnya timnya gurem, susah juga. Ya kayak Erling Haaland misalnya sama Norwegia, dia bisa berharap apa juara Euro? Kapan juara dunia lah? Gak usah juara dunia lah Euro. Ya kan susah. Atau lolos aja susah kan? Lolos aja susah itu. Atau Ryan Giggs misalnya. Iya. Oke, sebetulnya kan Persib juga nggak semuanya tua ya, nggak semuanya mateng gitu. Ada pemain-pemain mudanya juga. Artinya sebetulnya juga kolaborasi, kombinasi pemain muda dan juga pemain tua. Ada beberapa pemain muda, Beckham, terus Kakang Rudianto, terus Robbie Darwis. Nah ini kan pemain-pemain muda. Dan kalau menurut bro gimana? Ya kalau gue pikir memang salah satu keunggulan Persib adalah pelatih Bojan Hodak ini berani memberi kesempatan buat pemain-pemain muda. Dan juga kebetulannya lagi mereka ini punya regenerasi yang cukup bagus, punya akademi ya. Dia ada beberapa layer itu di Persib sehingga banyak melahirkan pemain-pemain muda dari situ. Beckham, Kakang, Robbie Darwis, artinya hand juga ya. Dia kompetisi internal juga bagus. Itu yang membuat mereka bisa melahirkan pemain-pemain dan juga kebetulan pelatih dan manajemen klub memberi kesempatan kepada mereka. Ini kan kalau pemain muda tinggal masalah mereka dapat menit bermain apa enggak. Kalau mereka dapat menit bermain ya insya Allah mereka akan tampil lebih bagus, lebih berkembang. Iya. Jadi memang soal regenerasi Persib nggak ada kekhawatiran ya karena mereka punya kompetisi internal yang bagus. Gue dulu main di Uni. Uni. Salah satu klub internalnya. Enggak, Uni Elis. Nasi Padang di Senen. Untuk kacau. Enggak, tapi kalau kita lihat Persib ya, dia kan sebenarnya udah 2 tahun nih berturut-turut juara, ya kan? Dan mungkin tahun ini quote by quote pembuktian bagi yang katakanlah masih mempertanyakan musim lalu kan seperti itu. Jadi ini luar biasa. Cuman tantangannya kan tadi kita udah bahas ya. Pemain-pemain banyak yang kontraknya udah habis. Nah, musim depan ini manajemen langkah apa yang mau diambil? Apakah kembali mendatangkan pemain-pemain sekelas David Silva, Mark Locke dan lain-lain, atau dia akan cuci gudang nih, mengajukan pemain muda, mempertahankan juga hanya sebagian kecil pemain senior untuk menjadi mentor dengan resiko kemungkinan gelar juara terbang. Nah, ini kan tuntutan nanti dari fans nih, gimana seperti apa? Nah, tapi kalau dia bertahan dengan pemain-pemain yang sudah uzur terus-terusan, ya kan orang ada umurnya juga. Nah, jadi terus faktor transaksinya cedera riskan juga kalau pemainnya udah berusia ya. Ya kalau gue pikir idealnya mereka ini tetap memainkan pemain-pemain yang ada ya. Kalau bisa mereka tetap mempertahankan mayoritas squad lah. Sambil pelan-pelan regenerasi. Karena kalau regenerasi total ini bahaya. Shaky juga ya. Shaky juga pasti ada turbulensi. Jadi kan intinya adalah perlu kombinasi kan. Pemain senior berpengalaman, pemain asing plus pemain-pemain yang didorong dari junior. Baru jadi lengkap kan skuadnya. Tapi ngomong kontrak habis, Beckham juga mau habis ya. Terus dia kayaknya ada yang nawarin juga mau main di luar negeri. Ya kalau gue sih gini ya, berapa kali ini kan perdebatan yang gak pernah habis ya. Pemain itu main di luar negeri dong biar berpengalaman gitu. Tapi gue selalu mencoba mencari hipotesa yang agak sedikit berbeda. Gue mencoba untuk antitesa ya. Berbeda. Artinya gini, gue pernah waktu itu habis Piala Asia di bandara ketemu sama Hernando Ari. Dia bilang, iya bang bener bang kalau di luar negeri itu gajinya nggak segede di Liga 1. Dia berbicara komparasinya tuh Korea Selatan, Jepang di tahun pertama. Dia sampai sepertiga. Iya, katanya seperti itu menurut dia. Bahkan di salah satu podcast pun Asnawi pernah ngomong hal yang sama. Jadi misalnya di sini gajinya 1 miliar, di sana mungkin 300 juta. Kita mungkin enak ya dan idealnya memang seperti itu. Dia main di luar negeri pasti akan lebih banyak pengalaman. Tapi kita nggak tahu keresahan orang kan. Mungkin dia dari orang daerah, dia masih mau ngumpulin duit dulu, mungkin untuk bangun rumah, naikin haji orang tuanya. Ya kita nggak bisa maksa juga kan. Tapi kalau idealnya memang kalau lu merantau, pasti lu dapat sesuatu yang berbeda. Itu idealnya. Jadi tergantung kembalikan ke dia aja gitu. Kalau dia misalnya nggak mau karena ada alasan keresahan dia ya kita nggak bisa bilang apa-apa gitu. Dan juga yang perlu dipertimbangkan adalah dia dapat menit bermain nggak? Nah itu. Karena kan kita tahu banyak pemain-pemain kita yang direkrut klub-klub terutama yang Asia ya, Korea, kemudian Jepang, ternyata cuma buat ngangkat follower Instagram klub itu kan. Ini yang kadang-kadang doang yang bikin mereka justru anjlok performanya. Atau mungkin sebagian titipan ya.
Ya. Maksudnya pemain Thailand titipan tuh ada. Ada titipan. Namanya itu. Namanya iya pemain Thailand. Namanya bukan. Tapi itu tadi benar, gue setuju. Nyapuin sendiri. Jadi artinya kalau kita bicara pemain main di luar negeri, betul dapat minute play nggak? Iya. Takutnya kayak Pratama Arhan di Pratama Tokyo Arhan, Verdy, Tokyo sama Verdy. di Suwon ya. Betul. Tuh, atau Sandy Walsh juga sekarang lagi berjuang. Sandy Walsh juga di Yokohama Marinos kan sudah berapa kali? 5 kali. 5 atau 6 kali nggak main Tapi sama kayak sekali. si Marcelino Ferdinand dia bilang dengan gua main di luar negeri, main di Inggris, mindset gua tuh jadi beda. Iya. Gua ngelihat kompetisi misalnya gua balik kampung, gua main di timnas itu gua merasa gua pede. Pasti gitu. ya. Ya. Itu. Itu kan ngaruh dari segi. Nah, kalau Marcelino Ferdinand kan dia memang agak lumayan rutin di U21-nya. Iya, Kemarin dia itu cetak gol. bedanya. Iya. Masih Kalau main. kalau di Inggris kan dia ada reserve player-nya, Reserve player, ada ya. reserve team. Iya. Sehingga kalau nggak main di tim utama, main di reserve team secara rutin dan ada kompetisinya. Iya, kan. iya, iya. Iya, iya. Ya ini yang beda sehingga saat dia balik ke timnas ya kualitasnya masih terjaga Iya, lah. dan itu ada sedikit menarik juga ya kalau kita lihat. Artinya Marcelino Ferdinand, seorang bintang di timnas aja di sana mainnya di U21. Iya. Jadi ini untuk otokritik ke kita ya, betapa ternyata kualitas kita tuh masih ada gap yang cukup jauh Ya, untuk kita ya, ya. bisa kembangkan. Ya kelas kita masih di bawah ya. Iya, dia di Oxford United di kasta kedua sepak bola Liga Inggris, sepak bola profesional, dan itu pun di U21. Tapi di tim nasional kita dia udah jadi bintang. Iya. Berarti kan masih banyak PR nih Iya, iya, iya. untuk Liga 1 kita. Iya, iya. Oke. Karena tadi beberapa pemain kontraknya udah mau habis dan Ciro bahkan sudah pamit, tentu butuh amunisi baru. Ini rumornya yang bakal gabung Persib siapa sih? CDB bener ya? Atau ada Ramadan Sananta atau Gimana Is? Ya kalau sekarang kan katanya banyak dari Persis ya? yang berkembang kan ada 3 nama. tuh. Ya. Yang paling santer banget ada 3 nama. Jordi Amat, Ya. kemudian Sadil Ramdhani dan juga Asnawi. Ya. Dan ini sudah berkali-kali dijawab oleh Bojan Hodak ya. Ini Bojan Hodak dari bahkan Asnawi ini santer rumornya sudah dari musim lalu. Ya. Tapi kalau Asnawi agak berat karena dia masih terikat kontrak di Port, kemudian juga dia menit bermainnya cukup jadi andalan di sana sehingga agak berat. Yang paling masuk akal Sadil. Sadil yang paling santer karena Sadil kontraknya kan habis nih di Sabah. Ya. Kemudian Jordi Amat. Sadil tapi nanti bakal gantiin siapa? Nanti bakal rame malah sama Beckham Gantiin sama Ciro Febri kayaknya. Haryadi. Ya, Ciro bisa. Ciro ya. Dia kan suka dari sayap kan masuk. Ya, ya. Ya Sadil punya potensi kalau gue pikir. Dia salah satu pemain lokal terbaik lah yang dimiliki Ya punya Indonesia. speed, power ya. Iya. Punya shooting juga. Meskipun punya Emosional kontrol. emosional kontrol yang agak gimana. Cuman kalau gue pikir Sadil layak lah jadi pemain Persib berikutnya. Oke, ya. back. Iya, Jordi Amat. Kemungkinan Jordi Amat bisa jadi direkrut, tapi tergantung kalau Jordi Amat sama seperti Asnawi. Ya. Apakah Jordi ini masih dibutuhkan di JDT atau enggak? Dan juga dari segi usia sebetulnya kan Jordi ini udah sering cedera nih. Ya. Ini yang membuat Persib agak ragu tampaknya ya. untuk ambil Jordi. Ya, Nah ya. tadi soal Sadil ya, ya kita tahu lah dia punya apa ya, emosional kontrol yang kadang-kadang kita nggak bisa duga ya. Ya. Cuman kalau menurut gua, kalau dia bisa milih ke Persib dan jadi, ada bagusnya juga. Ya. Karena gue Bagusnya? percaya kalau ada kayak Vinicius misalnya, Ya. ya kan gimana lah kita tahu ya. Tapi Ya. masuk Madrid, begitu dilihat Ancelotti, begitu dilihat ada Kroos di sana yang punya Oke. wibawa, Leadership dia ya. akan ikut itu gitu. Jadi Ya. mudah-mudahan Sadil yang emang punya kemampuan, punya ability, tapi mungkin kadang-kadang bagaimana. Nah kalau masuk Persib mungkin dia akan lebih bisa behave gitu loh. Karena Ya, ya. kan mata Boboto selalu nyorot Ya. ke dia, kemudian manajemen juga tegas dengan reward yang oke. Jadi harusnya dia bisa lebih bagus lah kalau di sini. Karena selama ini juga mungkin kita lihat pemain Di Sabah Persib kan juga kalem semua ya. relatif Bagus ini kan, dia. bagus Dan dia. pernah jadi player of the month kalau nggak salah. Betul, Ya, ya. relatif bagus dan attitude-nya terjaga. loh di Iya. sana. Ya. Ya, mungkin udah berubah lah ya. Udah lebih dewasa lah. Udah lebih Waktu wise bisa ya. merubah orang juga kan. Iya, benar. Gitu. Curhat kayaknya. Oke. Nah, Persib di Liga 1 ini luar biasa ya. Musim lalu juara, musim ini hampir juara. Kalau besok berhasil mengalahkan Malut United, langkah Persib sebagai juara akan lebih cepat gitu ya. Tapi kemudian di AFC League 2 ini kurang ya. Kemarin kalau berkaca dari yang kemarin yang terakhir jadi juru kunci. Iya. Jadi juru kunci dengan cuma 1 kali menang ya, sisanya kalah ya. Ya ini kan tergantung kalau gue lihat di FC Champions League 2 itu Persib start awalnya kurang maksimal ya.
Oke. Ya bahkan kalau gue pikir mereka agak dalam tanda kutip setengah hati ya. Oke. Ya walaupun di akhir-akhir akhirnya mereka ngebut. Ini yang terlihat bahwa mereka saat main di sana fighting spiritnya kurang, kemudian juga Boyan Hodak juga beberapa kali memainkan pemain-pemain mencadangkan pemain penting, sehingga ya gue pikir sayangnya akhirnya Persib tidak bisa bersaing di Liga itu, yang membuat salah satu imbasnya adalah kompetisi Liga 1 kita ini disalip oleh Kamboja ya, Liga Kamboja, sehingga kita nantinya nggak dapat tiket langsung ke FC Champions League tuh. Oke bro, tadi Ais bilang lu setengah hati gitu. Kalau gue full hatinya. Kalau gue lihat soal hati aja, soal kita mau menetapkan hati kita di kompetisi ini atau enggak. Karena kita sudah punya preferensi beberapa waktu lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, ketika Persipura melangkah begitu jauh. Semifinal gitu. Semifinal waktu itu. Dengan menurut gue ya komposisi 11-12 lah dengan Persib saat ini yang cukup bagus. Jadi harusnya ya Persib juga bisa melangkah yang cukup jauh juga. Cuman ketika mungkin tadi waktu offer kita sempat berbincang juga ngebahas itu kenapa sih kok kalau di Liga 1 semangat, kalau di ACL 2 kurang gitu. Ya mungkin tadi itu karena memang setengah hati. Mungkin kenapa Gak jadi prioritas ya? Kayaknya enggak. Nah alasannya kenapa kan kita bahas? Oh mungkin gara-gara hadiahnya kurang mungkin ya. Kedua gara-gara atau kurang prestisius. Ya atau karena mungkin kurang prestisius karena kan ada sebagian gengsinya mungkin kurang. Kalau Liga 1 kan ya terbaik di antara klub-klub di Indonesia kan. Kalau ini kan ngalahin tim Kamboja bukan apa-banganya. Apa rivalitasnya nggak ada gitu loh. Mungkin gara-gara itu. Dan ya mungkin ini juga jadi PR federasi mungkin ya untuk mencari solusi itu untuk diskusi bareng supaya klub-klub kita juga bisa compete dan akhirnya tadi jangan disalip sama malu dong. Sama Kamboja masa kita kalah. Bener, makanya ini kan ngaruh juga ke kualitas liga kita ya. Salah satu indikatornya adalah bagaimana prestasi klub-klub domestik di Liga 1 ini berbicara banyak di kompetisi Asia. Betul, karena ini pengaruhnya ujung-ujungnya ke timnas. Dengan kita jarang main di level Asia, pemain-pemain kita otomatis tingkat kompetitifnya jadi berkurang. Bandingkan dengan pemain-pemain lokalnya Thailand misalnya. Thailand itu punya 2 jatah langsung loh. 2 jatah otomatis. ACL Elite bahkan. FC Champions League Elite. Kemudian juga Malaysia ada jatah 1. Kemudian juga Vietnam ada. Indonesia jatahnya setengah. Harus lewat jalur playoff, itu pun ketemunya tim-tim Korea. Susah, berat. Dan di ACL 2 Indonesia sebetulnya kemarin punya jatah 1. Tapi karena Madura United di FC Challenge League ya gagal juara, akhirnya kita disalip Kamboja. Ini yang bikin kita tuh harus berpikir lah. Federasi juga harus mulai memanggil klub-klub untuk bisa tampil lebih bagus lagi di Asia. Karena level timnas kita nih rankingnya udah mulai naik nih. Liganya belum. Tapi liganya justru disalip Kamboja. Ini kan jadi gimana ya? Malu ya sebetulnya. Dan kalau liga kita rankingnya rendah, ini orang-orang asing ini kan jangan kita pikir udah tahu pasti Indonesia kan. Dia cuma tahu kayak Kamboja, Laos, Indonesia. Oh Indonesia di bawah Kamboja. Akhirnya apa? Dia malas main di kita yang bagus-bagus. Kalaupun mau main gajinya mintanya tinggi. Itu jadi banyak nih implikasinya. Agar para tim Liga 1 kita ketika main di ACL 1 atau ACL Elite itu serius. Padahal di kita juga jatah pemain asingnya banyak ya. Banyak. 6+2 kan? Iya. Nggak ngangkat juga ya. Ya mungkin belum ya. Ini kan baru tahun ini kan. Karena bukan prioritas tadi atau Gue rasa itu bukan prioritas, sama mungkin hadiahnya juga kecil mungkin ya. Mungkin karena itu kan juga berpengaruh juga. Oke. Prediksi besok menang nih. Langsung juara besok. Berat. Dan menurut gue kalau bicara ideal nih, kalau kita posisikan sebagai bobotoh, mendingan nanti pas menangnya yang pas dia home. Tuan rumah. Kan lebih pas lagi. Tapi lebih berasa itu pun sebenarnya ngalahin Malut di Kiraha juga susah. Mereka lagi bagus loh. Kalau nggak salah 12 pertandingan tanpa terkalahkan. Dan para pemainnya juga lagi moncer semua, hampir semua moncer lah, termasuk Yakob Sayuri kan yang bisa dimainkan sebagai MC juga. Walaupun Persib juga bagus ya. Jadi mungkin imbang kali ya. Jadi mungkin imbang. Ya, gue pikir ada kemungkinan dia ini ya. Kalau dari segi kualitas tim, kedalaman skuad, Persib masih lebih di atas Malut ya. Berarti besok juara ya? Bisa jadi. Walaupun menangnya mungkin tipis ya. Oke. Kalau pemain yang kira-kira sebetulnya walaupun udah umur kepala 3, tapi masih perlu dipertahankan. Terus
juga belum tua-tua banget gitu kira-kira. Di Persib? Iya di Persib. Ya mungkin Mark Locke ya. Mark Locke, Nick Kuipers juga tetap ya. 32 belum tua lah. Belum tua lah. Jadi dua pemain itu sih kalau menurut gua. David da Silva gua nggak tahu ya. David da Silva agak sering cedera ya. Cedera ya. Baru 32 ya. Ini 45 aja masih pada wah. Tapi gini bos, nego dengan David da Silva misalnya kan tergantung kontraknya juga. Mungkin sorry itu saya mungkin usianya sorry udah sekian lu cedera. Iya biasanya kan gitu. gitu. Kalau turun, kalau dia mau mungkin sebagai pelapis David da Silva masih dipertahankan juga. Iya, biasanya kan gitu negonya kan. Udah paling ya kalau misalnya 32 ke atas tuh nilainya udah turun biasanya. Ya kecuali Mohamed Salah ya. Itu malah naik gitu. Sama Ronaldo ya. Malah naik ya. Oh ya, disclaimer kita syutingnya sebelum pertandingan ya. Sehari sebelum pertandingan. Oke, kita geser sekarang ke persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga antara timnas Indonesia berhadapan dengan China. Nanti main di GBK dan ada beberapa pemain yang cedera. Dean James, ada Kevin Dix, terus Orat Mangun dan juga Martin satu Paes lagi absen. Martin Paes juga absen. Marcelino Terus absen. Siapa? Marcelino absen. Ya. Dan mudah-mudahan nggak ada yang lebih lagi ya. Mudah-mudahan nggak ada yang lebih. Karena gini, ini kan udah mulai, walaupun udah ada yang selesai ya. Kalau nggak salah tuh Challenger Pro League, kasta kedua Liga Belgia tuh San Patinama, timnya sama Joe Pelopessi. Kalau gua nggak salah yang reguler udah selesai. Gitu. Jadi ini acak-acakan nih. Liga Belanda 18 Mei, Italia Jai 25. Nah cuman ada yang masih tentatif. Kayak misalnya Palermo, kalau dia masuk jalur playoff promosi dan sampai ke fase final, dia bisa main sampai 31 Mei atau 1 Juni. Gitu. Emil nggak bisa main. Betul, dan ada beberapa klub lain Belanda kalau nggak salah, kalau dia masuk zona, kayak Tom Hai misalnya, klubnya Almer City, itu kan dia kalau masuk zona playoff degradasi, dia bisa main lagi tuh lebih banyak. Nah itu yang kita nggak tahu. Gue berharap apa, karena kan tadi udah sebut tuh, 3-4 pemain cedera lah, di luar yang akumulasi. Takutnya ketika makin masuk gigi 6 bukan gigi 5 lagi nih, karena partai hidup mati, mereka takutnya amit-amit cedera, mudah-mudahan jangan. Terutama Emil Laudero, karena kita kan pasti nggak bisa Paes kan, nah, Emil harus main dan dia adalah penjaga gawang deputi yang paling setara. Nah itu mudah-mudahan klubnya promosi, dianya aman. Ya mungkin bisa diganti Kang Emil kali ya. Kang Emil mana nih? Assalamualaikum Kang Emil, sehat-sehat ya Kang. Oke Mas Ais. Ya, yang paling rawan sih yang agak-agak ngeri-ngeri sedap ya Emil Laudero itu. Karena dia itu kan rencananya kita akan ada TC di Bali nih. Mulai tanggal 25, 26 ya. Di Bali. Tapi ya ada beberapa pemain yang harus dikhawatirkan mereka harus datang telat sehingga chemistry-nya ini dikhawatirkan, terutama Emil Laudero. Dia seperti tadi Harpa bilang, kalau seandainya dia Palermo main sampai tanggal 1 kan berarti dia paling cepat datang ke Indonesia tanggal 2. Paling cepet banget. Paling cepet banget. Kalau dia dari sana tanggal 2 kan bisa jadi tanggal 3 baru latihan ya. Artinya cuma 2 hari dia gabung dan langsung main. Itu kejadiannya sama waktu kayak lawan Australia cuma 2-3 hari. 2-3 hari. Ya ini yang memang membuat kita agak deg-degan ya karena Martin Paes Martin Paes terkena sanksi, otomatis mau nggak mau ya kita berharap Emil bisa main. Kita lihat Hernando misalnya gimana? Enggak, balik lagi sedikit tadi ya. Mungkin kalau Emil masih aman karena dia kiper ya. Gitu nggak terlalu. Tapi kalau kayak Tom Hai yang outfielder kan butuh chemistry kan. Siapa yang naik ke atas, siapa yang crossing gitu. Jadi ini ada beberapa pemain ya nanti mungkin dilengkapin bisa yang punya potensi main sampai mendekati tanggal 31 Mei lah gitu. Walaupun kalau normalnya rata-rata tanggal 18, 25 tuh udah selesai. Nah kalau Hernando Ari bagus. Cuman kalau kita udah bicara di level Asia, memang nggak bisa dibohongi ada beberapa checklist yang mandatori. Ya dengan segala hormat misalnya postur tubuh. Ya kan kalau kita udah berhadapan dengan tim-tim seperti China, Jepang yang tinggi-tinggi kan agak sulit juga. Sementara tingginya Martin Paes dan Emil kita tahu kan 190-an lah. Itu udah memadai banget dengan pengalaman dia di pernah main lawan Inter Milan, pernah ngadapin Ronaldo. Terus siapa namanya Martin Paes pernah berhadapan dengan Messi. Jadi ya kita nggak bisa bohong lah. Tapi tetap very good question. Kita nggak pernah tahu ada mitigasi apa. Mesti siapin juga. Hernando Ari sama Nadeo. Kita nggak pernah tahu. Mesti siap juga. Nggak pernah tahu. Amit-amit. Emil oke main nih. 20 menit cedera lawan China. Ya kan mesti main juga Hernando. Tetap juga. Dan kita harus hargai itu juga. Kita harus dukung. Iya, yang gua khawatirkan sebetulnya bukan karena Emil cedera ya sebetulnya. Tapi karena faktor jet lag. Kalau dia datang dia jalan tanggal 1 atau tanggal 2, otomatis kan
3 hari loh. Adaptasi dengan Walaupun cuaca, adaptasi dengan cuaca, dengan kondisi fisiknya, kebugarannya ini. Tapi jujur, pada pengen banget Emil debut kan? Iya dong. Pasti pengen dong? Iya, pastilah. Pengen Pasti kan? dong. Kita pengen lihat Emil debut berseragam timnas. Dan mudah-mudahan ini bisa direalisasikan pas lawan Cina nanti di GBK ya. Oke, dengan apapun pertimbangannya, dengan kondisinya seperti apapun, kita sepakat bahwa kita penasaran. Ini kiper bagus, dari dulu emang udah diincar, bahkan bapaknya sempat tolak segala macam. Tapi sekarang sudah berseragam merah putih, ada drama-drama segala macam. Sekarang sudah sah jadi WNI. Kita pasti penasaran dong, pengen lihat gimana Emil dibawa Mister Gawang Indonesia. Iya, pasti. Dan ini kesempatan juga buat dia untuk menunjukkan bahwa ya lupakan yang sebelumnya. Dan itu kan kalau kita mau jujur kan bukan dia sebenarnya ngomong. Itu kan ayahnya kan. Itu pun sebenarnya obrolan. Nah ini Harpa biasanya dekat sama orang tuanya pemain naturalisasi nih. Itu sebenarnya ya terlepas dari salah atau benar ya, itu kan obrolan di belakang layar yang terekam kan. Gitu. Dan itu pun bukan dia yang ngomong. Cuman ya udahlah. Yang penting kalau dia udah pakai jersey merah putih dan dia sudah bermain sepenuh hati. Sepenuh hati pasti. Kelihatan kok. Yakin. Kita kan pemain bola juga, jadi bisa ngelihat kan wajah orang mana yang. Oh, kiper juga lagi. Kiper juga. Iya, sesama kiper ya. Tahu lah. Iya. Gue rasa inilah kesempatan untuk dia dan mudah-mudahan nanti lawan China dia bisa. Ngukurnya gimana seorang kiper bermain sepenuh hati atau enggak? Ya kelihatan dari sinar wajahnya. Kelihatan dari gerakannya itu bisa kelihatan. Iya. Mungkin kalau kiper mainnya setengah hati mungkin sarung tangan cuma 1 kali ya. Itu baru tuh. Ya, kalau besok sarung tangannya Emil 2 berarti sepenuh hati. Betul, sepenuh hati. Atau kalau kita lihat sarung tangannya sarung tangan bener atau sarung tangan motor. Nah, kalau sarung tangan motor itu baru setengah hati. Tapi bagus. Kenapa nggak sarung tangan tukang? Ada karetnya tuh. Bagus lah, Emil bagus lah. Cuman tinggal supaya dia nggak gugup aja. Karena kan main di depan 70.000 mungkin ya. Nonton Indonesia pertama kali, reception itu sangat penting. Mudah-mudahan semua nanti ketika namanya diucapin satu-satu kan, nama dia itu muncul, ya kita dukung lah. Ya benar, kita support ya. Karena hype-nya pasti akan beda. Even main di Itali di level yang tinggi, tapi semua pemain mengakui ketika pemain asing ya, ketika main di Indonesia itu atmosfernya beda. Emil kan main di Itali. Coba lihat di Itali itu stadion paling besar berapa kapasitasnya? Sekarang San Siro paling kan? Sekarang paling 60 San Siro ya? 80. Ini 70.000 men. Dan kapasitas tapi kan rata-rata di Itali paling 20, 30. Anggaplah San Siro itu juga saat dia main mungkin belum tentu penuh. Karena kan waktu itu misalnya dia waktu itu Sampdoria kan main ke Inter Milan, itu kan it's not a big match. Ya mungkin hanya setengahnya atau 40%. Ini kan almost GBK pasti penuh ya? Pasti penuh lah, 70 sekian ribu itu. Dan nggak berhenti bersuara dari awal sampai terakhir. Sampai kemarin kan apalagi ada misalnya ini, show your dignity gitu kan. Apa namanya tuh, koreonya. Wah itu beda. Tom Hai kan udah ngomong juga kan berapa kali. Lu nggak, kasarnya dia bilang nggak bisa bernapas katanya. Nah itu juga mesti dipikirin nih. Sedikit agak kita melebar. CPR. Karena kan mainnya kan jam 8.45 ya. Nah itu kan malam. Agak lumayan challenging juga tuh. Tipis ya, oksigen. Dan juga atmosfer itu mungkin yang akan bikin dia tuh mudah-mudahan nggak gemeter ya. Oh justru malah adrenalin ya. Gue pengen buktikan. Mudah-mudahan seperti itu. Dan dia udah pengalaman lah main di Itali. Jadi mungkin dia agak sedikit. Dan dia kan juga waktu lawan China kan pernah merasakan itu walaupun dari bangku cadangan. Jadi udah ada gradasinya nih. Dia di Itali lawan Bahrain ya? Lawan Bahrain sorry. Lawan Bahrain udah pernah ngeliat walaupun dia sebagai pemain cadangan. Kemudian di Itali juga udah tertempa. Name it lah berapa ratus pertandingan dilalui. Jadi besok dia hanya sedikit penyesuaian aja. Ya. Oke. Jadi untuk kita semua ya, para pendukung timnas, yuk kita dukung Emil untuk bisa langsung adaptasi, enjoy, langsung nyaman, bergabung dengan tim. Andai besok dimainkan dan debut bersama timnas Indonesia. Tadi dari pemain-pemain yang cedera, kita materi pemainnya udah cukup bagus belum? Cukup merata dan lapisan-lapisannya sudah oke belum? Artinya gini, ketika 1-2 pemain cedera ya nggak ada masalah karena kita kedalaman materinya juga bagus. Cukup dalam lah sekarang. Misalnya kalau Kevin Dix absen ya, walaupun kabar terkini kan Kevin Dix katanya kemungkinan besar pulih gitu ya. Tanggal 30 Mei. Kalau dia pulih dan bisa dipanggil mungkin Kevin Dix main. Tapi kalaupun absen, di bek kanan itu masih ada beberapa nama yang Sandy Walsh bisa main? Sandy Walsh bisa main. Walaupun dari segi kualitas memang ada sedikit di bawah Kevin Dix. Oke. Nah, kalau Sandy Walsh cedera ini yang jadi masalah.
Ini yang jadi masalah karena praktis tidak ada pemain yang masih ada sih sebetulnya Eliano Reinders ya yang bisa dimainkan di posisi bek kanan. Karena di Pekzol dia juga sebagai bek kanan. Walaupun di timnas Indonesia dia walaupun nggak sekuat Sandy Walsh atau Kevin Dix untuk posisi bek kanan. Karakternya beda. Sementara di posisi kiper kita ada Emil Audero. Artinya memang dengan kondisi kedalaman squad yang kita punya, ada beberapa pemain lain yang bisa menggantikannya. Seandainya misalnya Ragnar Oratmangun masih belum bisa tampil karena virus ya, di situ ada Rafael Strijk yang bisa dimainkan, ada Yakob Sayuri yang mungkin bisa dipanggil, sehingga kedalaman squad kita, gue pikir nggak terlalu bermasalah sih. Sangat dalam, tinggal otak-atiknya aja ya. Kayak misalnya kita bicara, kalau Emil tadi kiper kita udah bahas ya. Misalnya kayak Marcelino Ferdinand, itu penggantinya macamnya bisa banyak gitu. Reinders pun bisa sebenarnya. Karena emang dia bisa main di macam-macam posisi kan. Bahkan dia taruh di situ Yakob Sayuri juga bisa. Karena waktu lawan Persis Solo, Malut yang menang 3-1, dia hat-trick, itu dia main sebagai AMC. Dan itu pertama kalinya dia main sebagai AMC. Kebetulan gue ngobrol sama Coach Imran. Dia bilang, ya saya coba, ternyata dia bagus segala macam. Dan mungkin akan dimainkan di posisi tersebut. Di bek kanan juga banyak. Bahkan Patrick Kluivert itu sama Alex Pastur, waktu nonton Borneo lawan Malut itu sempat nanyain Safrudin Tahar. Walaupun mungkin dia ada di layar keempat ya atau kelima, tapi kan banyak lah pelapisnya. Tapi memang kalau Kevin Dix nggak main, ya otomatis gua rasa ya Sandy Walsh yang paling memungkinkan. Di kiri ada Calvin Verdong dan dan Dean James. Cuman gue yang khawatirin sebenarnya kayak Gio Pelupesi. Ya, mungkin ada penggantinya Ivar Jenner. Cuman kalau kita udah lihat Gio Pelupesi kan, wah ini beda kelas ya kan, benar-benar paten banget ya. Palanya screening terus kan. Makanya setiap ambil bola dia ngelari ini cepet kan karena dia selalu screening. Nah, itu kan kalau kita sampai kehilangan kan sangat mengkhawatirkan. Atau Jai. Oleh cuma satu. Nah, paling itu aja. Itu mudah-mudahan tuh tulang punggungnya tuh aman. Kalau yang lain-lainnya masih bisa lah di bahkan numpuk kali ya. Iya, bek kiri itu masih ada Sen Patinama, masih ada bahkan kalau Marcelino itu bisa digantikan oleh Kambuaya. Kambuaya bisa ditarik ke belakang. Kemarin main bagus dia. Main bagus. Nah ini dia JPC ini yang artinya memang yang nggak kita miliki dari lama. Kita memang punya Ivar, kita punya Nathan bisa dimainkan di situ, punya Mark Klok ya sebelumnya bisa dimainkan di situ. Tapi mereka ini box to box midfielder bukan DM. Benar. Wah, nah gila itu. Luar biasa. Joe ini DM. Diabetes mellitus tuh. Penyakit dong. Jelasin dong. Defensive midfielder artinya dia ini sesuatu yang memang jarang disebut ya di posisi ini jarang disebut di permainan, tapi fungsinya sangat luar biasa. Kita ingat bagaimana N'Golo Kante di timnas Prancis 2018. Mungkin orang nyebutnya Paul Pogba, mungkin orang menyebutnya Griezmann, Mbappe, tapi faktor N'Golo Kante di situ faktor yang paling penting. Begitupun Pelupesi kemarin saat kita menang lawan Bahrain, dia bisa menjadi filter tuh. Dia filter dulu serangan-serangan lawan sebelum datang ke 3 back kita. Itu pas yang Piala Dunia 2018 semifinal, perempat final dan semifinal kan gue nonton langsung. Yang paling banyak gue ngeliat tuh ke N'Golo Kante. Itu bener-bener begitu bola hilang langsung disergap sama dia tuh. Lawan panik kan, antara bikin kesalahan atau long ball, selesai. Dapat bola kasih Griezmann, hilang bola disergap, dapat bola kasih ke Mbappe. Ketika lawan Bahrain pun, mata gue paling sering lihat ke Joao Pelupesi. Screening terus, dapat bola kan umpannya enak-enak aja. Kan? Nah, tapi itu yang kayak Ais bilang, biasanya pemain kayak gini nih nggak disorot. Karena memang nggak seksi kan, bukan yang lari. Tetaplah kita nggak bisa bohong, orang akan meneriakan nama orang pencetak gol, asisnya atau segala macam. Padahal golnya Ole itu pun diawali dari Joao Pelupesi. Dia steal, dia kasih ke Tom Hai long ball ke Marcelino langsung di slice jadi asis ke Ole. Luar biasa. Ini yang gue takutin Joao Pelupesi. Mudah-mudahan dia seger, Jai segala macam. Benar. Gitu. Mudah-mudahan kondisinya fit terus dan nggak pernah bentrok sama klubnya ya. Jadi ya tetap kalau misalnya ada panggilan timnas aman. Gitu. Musim regulernya udah selesai. Challenger Pro League Liga 2. Justru gue takut nih dia ada jarak yang lama. Takutnya kebanyakan mungkin liburan jadi kurang bugar. Takutnya malah gitu. Diajak sama Mas Ais ke daerah Joglo makan mie ayam kan. Jangan juga. Ketoprak. Aduh. Tapi menurut gue ya, hadirnya Joao Pelupesi dan juga Ole Romeni
the missing piece udah komplit. Puzzle-puzzle udah terisi sekarang di timnas ya. Udah sekarang kita udah punya semua. Walaupun di semua posisi. belum komplit betul sih betul. Ya nggak ada puasnya juga sih. Karena Ole kan sebetulnya bukan nomor 9. Iya sih, emang. Walaupun dia bisa dimainkan. Nah, apakah artinya kita masih butuh pemain naturalisasi? Kalau kita lihat nih, ada beberapa. Ada Jayden Osterwolde, terus Pascal Struijk, ada Tristan Goijer, terus juga ada Milano Jonathan. Kalau gue kalau gue bilang jangan dulu. Kalau menurut gue. Karena itu kan waktu udah persiapan udah dekat. Lu kapan lagi chemistry-nya segala macam. Jujur aja ya kayak Kevin Dix. Secara individu dia bagus, tapi kita lihat kan masih belum 100% gini kan. Beda Hapner sama Jai kemarin dengan Rido. Wah, kompak banget kan. Nah, kecuali dia eksepsional banget ya. Mungkin kayak Pascal Struijk, which is terakhir katanya dia nggak tertarik, nggak mau katanya ya. Jadi menurut gua ntar dulu lah. Ini udah tinggal satu lagi, kita fokus aja lawan China. Gue setuju ada TC, kompakin, hantem China. Kalau kita lolos, let's talk about it. Afterwards, kalau kita lolos round 4. Kalau Mas Ais gimana? Iya, menurut gue mungkin kalau sebagai pelapis it's okay. It's okay, tapi dan memang kabarnya kan PSSI nggak ngasih sinyal bakal ada naturalisasi dalam waktu tepat. Sampai hari ini ya. Ya paling enggak selesaiin dulu lah di round 3 ini nih. Kalau round 3 berhasil, kita ada jeda waktu cukup panjang tuh. Dari bulan Juni, Oktober. Bahkan kabarnya kan ini belum dikonfirmasi ya. Kabarnya kita akan ada turnamen mini segitiga ya. Dengan Lebanon dan juga Malaysia. Kalau seandainya kita lolos ke putaran keempat. Sebagai uji coba lah pemanasan di bulan September nanti. Dan gua rasa kalau kita lolos ke round 4, itu akan lebih gampang kita untuk untuk merekrut naturalisasi. Apalagi kalau lolos Piala Dunia itu loh mereka mungkin kita jadi magnet ya. Iya, yang tadinya mungkin nggak mau jadi mau. Walaupun lolos round 4 juga itu nggak semudah bayangan kita ya. Emang. Karena AFC ini mengubah format tuan rumah. Tadinya kan format tuan rumahnya di tempat netral ya. Sekarang tim peringkat ketiga atau dua besar peringkat ketiga terbaik lah. Itu yang akan jadi tuan rumah. Sekarang kan kalau kita lihat Qatar ya? Enggak. Uni Emirat Arab dan Irak. Emirat Arab, Irak. Nah, kalau mereka tuan rumahnya kita main di Timur Tengah, kan semuanya tim-tim Timur Tengah nih. Hampir pasti lah ya. Hampir pasti. Repot loh. Benar. Iya, lawan tim-tim Timur Tengah berat juga itu. Berat, Pak. Tapi ya jujur paling berat lawan Qatar kalau gue boleh jujur. Karena faktor beratnya? Itulah. Gue gak enak kalau ngomongnya. Semua. Itu gue jarang ya nginin wasit, tapi kalau ini mau keterlaluan. Dan ini selalu dikeluhkan oleh tim-tim Asia Timur. Kita kalau lawan Asia Barat udahlah teh. Itu terutama Qatar ya. Karena kalau kayak Irak, waktu 2-3 misalnya gue di sana, respect orang dengan mereka fair. Si Ali Jasim tuh waktu dia ke backdrop ngasih speech itu dapat applause. Tapi kalau Qatar udah nggak ada obat lah. Nih nggak disensor nggak apa-apa. Kayak pada setuju juga soalnya. Oke. Gitu. Nah, Coach Patrick kemudian juga jajaran pelatih ya, Alex Pastor sempat memantau pemain-pemain lokal di Liga 1. Kira-kira pemain-pemain lokal, pemain-pemain Liga 1 masih ada yang sebetulnya layak untuk dipanggil atau diberi kesempatan? Banyak ya. Jakob Sayuri kemarin yang nggak dipanggil. Layak lagi dipanggil. Layak dipanggil lagi. Kemudian juga Malik Rizaldi ya. Malik Rizaldi. Egi pasti loh. Egi juga pemain penting ya untuk bisa menggantikan posisi Orat Mangun ya. Iya, dia gantiin Orat Mangun bisa. Atau gantiin Marcelino Ferdinand juga bisa. Bisa, betul. Banyak lah. Ricky Kambuaya jangan lupa. Itu Ricky Kambuaya kan memang dipanggil kan. Oh yang ya Jakob Sayuri lah yang paling penting kalau menurut gue tuh. Jakob Sayuri, Malik Rizaldi. Beckham juga bagus. Bisa juga karena kan Marcelino Ferdinand absen kan. Bisa aja tapi kan dia pasti dipanggil dong. Untuk lawan Jepang ya. Untuk lawan Jepang. Iya. Banyak sebetulnya yang menurut gue layak dipanggil ya. Layak, ya. Selain Beckham, kemudian juga ada Raihan Hanan ya. Menurut gue Raihan Hanan salah satu potensi pemain muda yang cukup potensial ya untuk bisa menggantikan posisi Marcelino. Tapi mungkin kalau untuk nembus starting line up agak berat, susah ya. Agak berat. Karena minimal dipanggil aja dulu. Iya, kalau dipanggil ya mungkin bisa 5-6 orang. Tapi kan kayak kemarin Ramadan Sananta dapat minute play walaupun sedikit. Ya di Australia ya. Ya bisa aja kayak Ricky Kambuaya dikasih waktu sebentar dia manfaatin kan orang impress dengan dia. Jadi pastikan dia kesimpan di kepala tim kepelatihan untuk suatu saat mungkin dipanggil, apalagi Marcelino Ferdinand nggak main, ada opsi. Walaupun mungkin hanya 30%, dia bisa main
menggantikan Marcelo Ferdinand, mungkin double pivot dengan Joe, Tom Hai agak lebih dorong di depan, jadi ya nggak apa-apa gitu. Menurut gua memang kedengarannya klasik, tapi ketika ada persaingan hantam terus kemampuan. Kalau emang lu dikasih kesempatan kayak Ricky Kambuaya lu manfaatin, orang impress juga kok. Benar. Oke, kita dukung terus pastinya timnas Indonesia yang nanti akan berhadapan dengan China di GBK tanggal 5 Juni, lanjut lagi lawan Jepang di tanggal 10 Juni. Mudah-mudahan bisa memenuhi target dan bisa lolos ya, bisa mengamankan kans untuk lolos ke Piala Dunia. Kita geser ke Liga Champions di mana leg pertama semifinal sudah dilangsungkan dari 4 finalis yang saling berhadapan. Pertama adalah Arsenal versus Paris Saint-Germain dan berakhir untuk kemenangan tim tamu Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Kemudian tadi malam atau dini hari tadi Barcelona ditahan imbang oleh Inter. Nyangka nggak sih hasil-hasilnya dari 2 pertandingan kemarin? Kejutan sih. Yang paling mengejutkan gue pikir Inter Milan ya. Inter Milan yang paling mengejutkan. Kalau Arsenal kalah tipis dari PSG sih. Mengejutkan juga lah. Mengejutkan juga, betul mengejutkan juga. Tapi lebih mengejutkan Inter Milan. Karena Inter Milan kan nih sudah kalah 3 kali beruntun sebelum pertandingan itu. Mereka kalah dari Bologna ya, kemudian mereka kalah di Piala Coppa Italia dari Milan, AC Milan, kemudian mereka kalah lagi dari AS Roma. Tapi kemarin dapat suntikan baru. Ada Marcus Thuram yang kembali tampil, kemudian juga ada dan gol cepat juga ya. Betul. Dumfries juga kembali tampil sehingga dan golin juga ya. Golin juga 2 tuh. Sehingga dia bisa tampil lebih bagus ya. Tapi sayangnya ada 1 golnya yang dianulir ya. Nah, kalau Arsenal memang ini agak mengejutkannya karena galak betul lawan Madrid tuh. Tapi nggak konsisten. Betul. Kalau Inter menurut gue lebih konsisten. Sebenarnya orang banyak yang gue rasa gini ya, Simone Inzaghi ini menikmati bahwa orang tidak terlalu men-spotlightkan Inter. Karena Inter ini kan 2 tahun lalu finalis. Kalah lawan City. Kalah lawan City dan mainnya bagus di final. Kalah dari golnya Rodri. Oke lah, tahun lalu dia keselimpet di knockout stage wajar. Tapi kemudian dia bisa konsisten. Arsenal, walaupun gue fans Arsenal, menurut gue dia tidak konsisten. Oke, tiba-tiba lawan Madrid itu sempurna banget mainnya. Tapi kemudian kemarin, gila men, banyak banget peluangnya. Gak ada yang masuk satupun. Dan itu baru gue sadar, oh inilah kekurangannya Arsenal, gak punya striker. Karena kalau Inter Milan enggak, dia datang dengan gak diunggulkan ke Camp Nou, tapi dia bisa nunjukin kelasnya. Tanpa orang terlalu men-spotlight mereka. Kan orang banyak yang, wah Barca pasti menang lah, walaupun 1-0, 2-0, segala macam. Ternyata ntar dulu, berat ini. Barcelona diprediksi bakal ngabisin Inter tadi malam, ternyata nggak juga. Berarti PSG juaranya. Nah, yang pasti semifinal kali ini tuh sangat seru. Sangat seru dari mungkin salah satu. Karena dari 4 negara ya. Dari 4 negara berbeda yang liganya teratas ya. Benar. Inggris, Italia, Spanyol. Liga top Eropa. Liga top Eropa lah. Prancis mungkin sama Jerman mungkin 11-12. Terus pelatihnya Hansi Flick sama Enrique udah pernah juara Liga Champions. Arteta sama Simone belum. Nah, terus pemain-pemainnya juga ada sebagian udah, ada sebagian belum. Mainnya pun di Allianz netral. Jadi nggak akan ada tim dari satu negara main kayak 2012 lah. Udah gitu. Bayern Munchen main di Munchen. Keempatnya ini kan ada di peringkat 1 dan 2 semua liga saat ini. Nah, apalagi Inter lagi kejar-kejaran sama Napoli. Arsenal tapi udah nggak mungkin 1 lah. Cuma 2 doang. Tapi ada yang menarik nih. Ini kan finalnya di Allianz kan. Dari 2 kali kejadian main di Allianz finalnya, itu juaranya selalu juara baru. 2012 ya. 2012 curiga jangan-jangan PSG juaranya. Dan Dortmund tahun berapa itu di Allianz? Dortmund tahun 97 si Karl-Heinz Riedel yang golin. Dortmund nih. 3-1 menang lawan Juventus. Dan juga ada apa ya? Ini mitos ya. Nah, ini yang menarik nih. Ada mitos. Ini selain pandit ahli nujum juga. Lu jangan dipotong, udah lagi ngomong ntar lupa dia. Ada mitos. Setiap paus meninggal, klub Inggris yang juara. Nah, gue setuju kalau ini. Contoh. Beberapa tahun lalu tahun 70-an ya itu. Buset, dah lama banget. Paus siapa gue nggak terlalu kenal namanya. Itu Nottingham Forest juara. Nottingham Forest yang saat ini lagi compete juga nih. Terus? Dan 2012 juga ada paus juga yang meninggal ya. Ya kayaknya Benedictus mungkin ya, lupa juga. Chelsea juara. Okay. Nah sekarang pertanyaannya apakah Arsenal terjadi juga? Apakah polanya sama? Polanya gitu sama atau enggak? Iya. Kalau menurut gimana?
menurut gue sih, atau ya kayaknya selalu akan ada juara baru cocok logi sih, bukan mitos. Ya, ini. Atau kemarin rekor City, Enggak sih. City udah juara. Sekarang mungkin Enggak sih. PSG yang sudah. Empat ini semuanya siap juara sih. Siap juara. Siap juara. Tapi kalau harus di Inter siap juara ya? siap juara menurut Karena gue mau sih. nggak mau ya harus ya. Copa udah lewat. Enggak dong, Scudetto Liga dia Scudetto dia masih 50-50. ngejar lah, masih 50-50. Ya. Enggak, dia menurut gue lebih apa ya, lebih jejak gitu loh, lebih Kalau di siap. Liga Champion ya. Di Liga Champions lebih matang dan ada pengalaman. Menurut gue jujur kalau walaupun gue fans Arsenal tuh peringkat keempat, terlepas dari sekarang dia udah kalah 0-1 ya. Dia nggak stabil gitu loh, nggak stabil dan tapi nggak tahu nih leg kedua karena Partey kan balik, mungkin agak beda gitu loh. PSG gue seneng banget lihat mainnya. Kenapa? Setelah nggak ada para bintang, mereka mainnya lebih cair. Nggak ada Mbappe, nggak ada Neymar, nggak ada Messi, lebih enak mainnya. Dengan pemain yang mungkin 60-70% sama, ditambah pemain-pemain yang Barcola siapa yang tahu Barcola. Tapi mereka bisa jadi satu kesatuan tim. Benar. Itu yang gue bilang. Jadi gue malah jujur kejagoan PSG ke final. At least ke final. Kalau gue pikir jangan lupa juga Inter dengan faktor Simone Inzaghi. Memang dia belum pernah juara di Eropa ya. Tapi Inzaghi ini karakter pelatih-pelatih yang bagus saat turnamen. Turnamen, setuju. Coppa Italia udah berapa kali tuh dia? 2 kali bareng Inter. Lazio sekali. 3 kali dia juara di Coppa. Dan di Eropa sekali final kan. Musim musim lalu. Cuman masalahnya Inter sebagus-bagusnya tapi ketika lawan Milan kayak nervous gitu ya. Kan nggak ada buktinya, kan nggak ada Milan. Nggak ada Milan. Nggak ada Milan, Pak. Maksudnya ini kan lagi ngomongin spesialis turnamen. Copa kalah. Selalu berjingis ya. Iya, Copa kalah. Super Copa juga kalah lawan Milan. Kayak dulu tuh kalau nggak salah MU setiap ketemu Wigan kalau nggak salah sering kalah apa seri gitu kalau nggak salah gitu. Jadi kalau Chelsea Everton tuh. Nah, kayak gitu-gitu ada lah. Setiap main di Goodison Park tuh apek tuh. Ada selalu gitu. Iya, padahal kita lihat Milannya juga sekarang lagi nggak. Wah, lagi parah gitu. Tapi Inter gini, karena 2 musim lalu waktu Inter kalah dari City, di preskon itu gue hadir, wajah Simone Inzaghi itu tidak kecewa. Nggak kecewa. Pertama nggak ada yang nyangka dia ke final. Kedua dia mainnya bagus banget. Justru Guardiola tuh yang pegangin palanya terus yang wah gitu kayak. Gue seharusnya bisa menangkan ini dengan gampang, tapi gue hampir kalah. Kan dia hampir kalah tuh. Gue lihat Lautaro Martinez yang dia rebut bola, si Akanji blunder. Lautaro Martinez dapat cuman bisa digagalin Ederson kalau gue nggak salah. Terus dulu Di Marco yang dihalo sama Lukaku sendiri. Itu maksud gue. Mereka tuh punya peluang sebenarnya di situ, mainnya bagus, cuman ya nggak beruntung aja. Artinya dengan skuad yang mirip, dia juga punya kesempatan yang sama untuk ke final. Mungkin waktu itu Guardiola secara kepelatihan ya, dia senior di final itu. Inzaghi junior dan nggak ada beban. Senior gue nih. Kalah juga gue wajar. Iya betul memang. Iya dan juga gue pikir Inter ini ditolong dengan beberapa pemain bintangnya yang kembali tampil kan. Marcus Thuram udah balik, Denzel Dumfries udah balik. Cuman kan masalahnya kabarnya si Lautaro ini diragukan bisa tampil di leg 2 apa enggak. Kemarin katanya cedera tuh. Ya itu aja sih. Tapi berimbang lah walaupun maksud gue nanti kan di Inter Milan menurut gue nih 50-50 masih. Justru kalau Arsenal PSG itu 55-45 lolos. Gitu. Kalau Barcelona ya mereka punya kapasitas, kemarin ya apes aja, bukan apes lah maksudnya mereka nggak gagal untuk bisa memanfaatkan faktor kandang. Jadi ini nggak mudah juga ini. Oke. Ini bukan karena lu pesimis sebagai fans Arsenal ya. Emang susah juga lah. Emang susah. PSG bagus. Tapi kan siapa tahu. Tapi dalam hati kecil semoga Arsenal. Berharap dengan menganalisa beda. Berharap gua Arsenal, tapi kalau gua sih berharap ada juara baru sih. Ya itu sebenarnya manapun juara menarik menurut gua. Gitu Inter udah lama juga kan 2010 terakhir. Barcelona 2015. PSG belum pernah. Belum pernah. Arsenal apalagi ya kan. Gitu. Jadi siapapun yang ke finalnya aja, semifinalnya udah menarik. Ke final ntar menarik. Tempatnya menarik. Oke. Semuanya menarik. Liga Champions semuanya menarik. Gimana dengan Europa League? Apakah semenarik itu? Nah ini. Ini kita lihat semifinal. MU, Athletic Bilbao, terus Bodo. Kalau semifinal Europa League, finalnya nanti yang bisa menyelamatkan hanya kalau MU ke final. Kalau finalnya Bilbao lawan Bodo Glimt, kagak ada yang nonton, udah itu aja. Bahkan ini dari segi jualan Bilbao Spurs juga kurang ya. Bilbao Spurs, ya kurang. Coba lu denger aja deh, with all respect ya. Kita bicara exposure, final Europa League, Bodo Glimt lawan,
Bodo Glimt lawan Bilbao lawan Bodo Glimt atau Bilbao lawan Spurs kayak kurang deh. Kurang. Jujur MU tuh suka atau nggak suka, setuju atau nggak suka, mereka lagi terpuruk. Kalau nama dia tetap jadi magnet. Kalau dia ke final mau lawan, kalau gue lebih senang sebenarnya lawan Bodo Glimt karena beda warna kan, beda negara. Ini kan kalau lihat MU sama Spurs kan kayak liga aja. Kalau gue kurang suka gitu. Tapi nggak tahu kalau Ais mungkin. Iya, kalau dari sisi itunya memang betul ya. Lebih ideal kalau MU dengan Bodo. Iya. Tapi kan secara kualitas Bodo ini tim kejutan kan. Iya. Tim kejutan biasanya mentoknya di semifinal. Iya. Tetap kualitas Spurs lah, nggak bisa bohong gitu. Kalau gue berharapnya MU lawan Bodo biar seru mewakili dua warna. Cuma kalau masalahnya kan kualitas gue setuju. Kenapa nggak Bilbao? Ya kalau Bilbao bisa aja. Cuman maksud gue kan fans MU kan banyak, menarik. Ya kan, jadi kalau mereka kan lagi sedih nih, lagi happy abis lolos dari degradasi kan, ya iya dong, happy dong, hampir udah. Jadi udah lepas nih, udah plong ya, udah plong, udah all out ya, nah, jadi udah all out, mudah-mudahan bisa lolos ke final. Cuman kan rekor MU lawan tim Spanyol kan kurang bagus juga. Nah, justru kalau gue lihat, yang gue khawatirkan Bilbao justru lolos ke final, bahkan bisa jadi juara. Iya kuat juga, secara kualitas ya sebenarnya sih, secara permainan. Kita ngomong yang sebelum-sebelumnya Sevilla, Villarreal. Tim-tim Spanyol itu kuat di tier kedua Eropa ini. Iya benar. Iya karena mungkin dia kalau Sevilla ke final nggak pernah kalah kan? Iya. Pernah 3 kali berturut-turut juara Europa League. Jadi juaranya? Kalau gue maunya sih MU ya. Oke. MU bisa lolos ke final biar seru lah. Iya. Sebagai istilahnya orang media kalau seandainya ada MU di final kan jualannya enak ya? Jualannya enak. Iya. Nulis beritanya juga semangat ya? Nulis beritanya semangat. Iya. Tapi kalau dari segi analisis gue sih Bilbao yang bakal juara. Bilbao? Iya. Oke. Kalau gue ngelihat tetaplah MU ada nama besar itu berpengaruh juga. Pemain-pemain ini mungkin nggak tahu kenapa gue ngelihat MU ada di final. MU ya, biar beda aja sama dia. Ya, benar harus gitu. Tapi gue punya feeling MU bisa ke final. Mereka punya pemain-pemain bagus sebenarnya. Oke. Gitu. Mungkin lawannya siapa? Lawannya kayak Spurs deh. Kalau mau jujur ya, kalau realistis. Karena Spurs ya. Spurs unhelped. Ini ada titipan pertanyaan dari produser. MU kan bagus ya buat ke final ya. Kipernya bagus gak? Sebenarnya MU itu gimana ya, mau jawab serius mau bercanda ini ya. MU itu gimana ya, masalah mental sih itu. Jadi berpaduan antara mental, salah transfer, terus transisi. Jadi mereka ganti owner udah ya, ganti pelatih udah. Lu mau bilang ganti fans lagi enggak? Parah banget lu. Tapi gini ya, sedikit kalau mau cerita MU. Mereka tidak memiliki atau melakukan apa yang dilakukan dengan baik di Liverpool, transisi kepelatihan. Liverpool super perfect. Iya. Dari mulai Arne Slot ya, musim perdana udah juara. Dan apa yang dilakukan Klopp tanggal 19 Mei 2024 dia melantunkan namanya Slot, akhirnya dilantunkan balik nama nama Klopp kan waktu dia juara. Nah, itu yang tidak dimiliki MU. Jadi itu menjadi beban sejarah dia tuh, selalu orang bandingin dengan SAF kan. Ganti semua pelatih mulai dari yang Portugal balik lagi nggak berhasil. Pemain Casemiro sampai lu bilang ganti owner nggak bisa juga. Iya, dan Slot ini luar biasa karena dia satu-satunya slot yang nggak dilarang ya. Oke. Itu dia. Jadi prediksinya udah punya masing-masing ya. Catat ya, karena biasanya 2 orang ini kalau udah prediksi, waduh. Salah mulu. Bahkan bukan prediksi sebenarnya. Lebih tuh. Jadi begitu orang dua ini ngomong, klub-klub yang kondisikan, woi kata Harpa sama Haris begini ya. Samakan. Atau malah lawannya yang menang. Jadi orang langsung apa sih lawannya yang menang. Oke. Kalau thank you semuanya. Mas Haris, Mas Harpa. Sorry suaranya agak bindeng dikit. Oh iya, jadi lebih seksi ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi sudah mempertemukan duo Haris di episode kali ini dalam jalinan kasih ya. Semoga sehat selalu dan semoga sama-sama. Yang pasti kita pengen lihat timnas nanti main bagus di kualifikasi lawan China dan juga Jepang. Ya. Terus kita akan lihat juga apakah akan ada kejutan di Liga Champion, apakah akan ada juara baru dan juga di Europa League nanti apakah akan ada kejutan lainnya. Sampai ketemu lagi di Locker Room episode selanjutnya. Bye-bye.